Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fawaz Abian dari program studi teknik pertambangan dengan nomor induk 11230980000050. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview skripsi kakak tingkat saya yang berjudul Perencanaan Desain Kolam Pengendapan pada Bukit Tujuh PT Antam Tbk UBP Bauksit, Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi ini disusun oleh Novialdi Alfiansyah pada tahun 2019. Di sini skripsi dengan judul Perencanaan Desain Kolam Pengendapan pada Bukit Tujuh PT Antam Tbk UBP Bauksit, Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Penyusun memilih dan menyajikan judul secara singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, karena jelas di sini perencanaan desain kolam pengendapan. Sudah dari judul sudah bagus. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Terdapat halaman persetujuan, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan ujian, kata pengantar, dan di sini ada abstrak. Buat abstrak di sini sudah bagus. Terdapat metode penelitian, tujuan penulisan, lalu di terakhir ada hasil dari analisis. Dan singkat, deskripsi singkatnya mengenai skripsi ini yaitu mengulas tentang suatu perencanaan teknis kolam pengendapan yang digunakan untuk mengontrol penurunan kualitas air limpasan tambang yang disebabkan oleh aktivitas penambangan bauksit agar meminimalisir dampak terhadap lingkungan serta menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan pertambangan biji bauksit. Lanjut. Selanjutnya ada daftar isi. Terdapat halaman persetujuan, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Lalu bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terakhir kegunaan penelitian. Di sini kurang terdapat manfaat penelitian, yang padahal manfaat penelitian itu menurut saya itu penting dalam penulisan skripsi karena dapat membantu menjelaskan ide kita dengan lebih baik dan memberikan informasi yang benar-benar kuat. Lanjut, di bab 2 itu tinjauan umum, terdapat kajian teoritik, hasil jurnal yang relevan, lalu terakhir kerangka berpikir. Nah, bab 3 metodologi penelitian, terdapat waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, alur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. Bab 4 hasil dan pembahasan, terdapat analisis dan juga pembahasan. Terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Lalu selanjutnya daftar pustaka dan juga lampiran. Di bab 1 pendahuluan, di latar belakang ini skripsi ini tuh mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 34 Tahun 2009 yang tadi tuh tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan biji bauksit. Nah, dihususkan ini buat pertambangan biji bauksit. Dalam peraturan tersebut tercantum bahwa setiap pengusaha pertambangan bauksit wajib melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melewati batas baku mutu lingkungan dan air limpasan tambang tidak boleh terkena pengaruh dari kegiatan lain
atau sumber lain selain dari kegiatan pertambangan biji bauksit. Nah, maka dari itu tadi direncanakan akan dibangun atau dibuat kolam pengendapan buat tadi memfilter atau menetralisir air limbah tadi biar enggak terlalu kotor. Nah, penurunan kualitas air tadi tuh disebabkan oleh terjadinya kontak antara air dengan batuan atau material yang terkupas sehingga akan menurunkan kualitas air. Dalam kegiatan aktivitas penambangan, maka perlu memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan agar dapat dicegah dan dapat meminimalisir dampak yang akan diberikan kepada lingkungan sekitarnya sesuai dengan kaidah good mining practice. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini dari uraian tadi dari latar belakang dapat diketahui bahwa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang penyebab terjadinya penurunan kualitas air pada sekitar area penambangan, lalu upaya yang harus dilakukan dari perusahaan pertambangan khususnya bauksit untuk mengatasi terjadinya penurunan kualitas pada air. Lalu membahas mengenai peraturan negara tentang kualitas air limbah bagi kegiatan pertambangan khususnya biji bauksit. Terus juga membahas mengenai hasil uji coba laboratorium terhadap air limpasan pada aktivitas penambangan PT Antam. Lalu menandai bahwa terjadinya penurunan kualitas pada air di area lingkungan penambangan. Dan terakhir itu ada manfaat dari kolam pengendapan itu sendiri dan bagaimana cara kerjanya. Oke. Lanjut di batasan masalah, lokasi penelitian dibatasi di area penambangan bauksit 7. Di area penambangan Bukit 7 tahun 2019 di PT Antam. Jadi ini khusus tahun 2019 di PT Antam. Tidak mempertimbangkan faktor geoteknik, tidak membahas tentang treatment air limpasan, tidak juga mempertimbangkan faktor ekonomi dan distribusi yang digunakan menggunakan distribusi Gumbel. Nah, lanjut kita ke tujuan penelitian. Nah, tujuan maksud dari penulisan ini tuh agar kita dapat mengetahui curah hujan pada tambang Bukit 7, mengetahui volume air yang masuk ke dalam kolam pengendapan, mengetahui dimensi paritan yang sesuai dengan debit limpasan tambang, serta mengetahui rencana desain kolam pengendapan yang mampu menampung debit limpasan tambang. Oke, kita langsung lanjut ke bab 2, tinjauan umum. Pertama ada kajian teoretik. Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh setiap unit bisnis penambangan akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Lalu pada rencana penambangan itu dibutuhkan buat agar tahu gitu sejauh apa bukaan lahan baru atau pergerakan tambang sehingga terjadi perubahan daerah baik dari segi luasan area maupun elevasinya yang dapat mempengaruhi pergerakan air atau masuknya air ke dalam area penambangan. Selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan itu adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam suatu tempat yang datar di mana curah hujan 1 mm, artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air sehingga 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Oke, lanjut. Nah,
debit limpasan. Debit limpasan itu adalah air hujan yang mengalir bergerak dari elevasi tinggi ke elevasi yang lebih rendah sebelum mencapai saluran. Oke. Kita lanjut lagi ke saluran penyaliran. Saluran penyaliran ini manfaatnya itu buat menampung air dari air limpasan sehingga mengaliri air menuju kolam. Desainnya itu umumnya disesuaikan dengan debit airnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kolam pengendapan. Kolam pengendapan sediment pond adalah kolam yang dirancang untuk mengendapkan bahan-bahan padat dari air buangan tambang atau air tercemar oleh tanah dan bahan padat lainnya. Disebut juga dengan istilah settling pond. Kolam pengendapan digunakan sebagai tempat penampungan air sementara untuk dilakukan treatment sebelum dikeluarkan ke lingkungan. Fungsi dari kolam pengendapan sendiri adalah untuk mengendapkan material-material tambang yang terbawa oleh air, yang mengakibatkan menurunnya kualitas air yang melampaui batas baku. Penambangan bauksit PT Antam Tbk. Sistem penambangan yang dilakukan PT Antam ini unit bisnis penambangan bauksit Tayan, yaitu open cast dengan sistem penambangan shovel and truck. Proses awal untuk persiapan penambangan terlebih dahulu dilakukan proses land clearing. Setelah itu penugasan topsoil dan overburden yang diletakkan tidak terlalu jauh dari lokasi asalnya agar pada saat proses backfill material yang diambil tidak terlalu jauh. Kita langsung lanjut aja ke bab 3. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan 30 hari, yaitu dari minggu 1 tanggal 1 November sampai minggu keempat bulan November, yaitu tanggal 30 November. Lokasinya pada bauksit, pada pertemuan bauksit PT Antam Tbk. Metode penelitian yang dilakukan di PT Antam ini bisnis pertambangan bauksit Tayan yang terletak di Kalimantan Barat menggunakan metode action research, di mana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menemukan metode atau cara yang paling efektif untuk memecahkan suatu masalah. Nah, alat dan bahan penelitian. Di instrumen ini terdapat alat dan bahan penelitian, jenis pengambilan data, lalu di teknik pengambilan data, yaitu data curah hujan, data topografi aktual, data rencana penambangan, dan data kualitas air limpasan, data daerah tangkapan hujan. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Terdapat analisis, lalu terdapat pembahasan. Nah, terakhir, kesimpulan dan saran. Pada skripsi ini, kesimpulan yang disampaikan oleh penulis yaitu curah hujan dengan periode ulang hujan selama 2 tahun pada Bukit Tujuh yaitu sebesar 119,49 mm per jam dengan intensitas hujan sebesar 21,74 mm per jam. Hasil perhitungan debit air limpasan pada daerah tangkapan hujan pada Bukit Tujuh yang akan masuk ke dalam kolam pengendapan pada bulan Januari sebesar 21.434.656 mm per hari. Februari sebesar 24.601
601.895 meter per hari. Nah, dimensi paritan yang sesuai dengan debit limpasan yang akan masuk berdasarkan perhitungan didapat luas paritan untuk Bukit Tujuh sebesar 2,3 meter dengan volume paritan sebesar 8.326,44 meter. Dimensi kolam pengendapan untuk Bukit Tujuh dari hasil kalkulasi didapat volume kolam sebesar 50.067 meter. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu membuat paritan di sekeliling tambang untuk menyalurkan air dan mencegah air keluar ke lingkungan bebas. Lalu lakukan treatment terhadap pH, TSS, dan kandungan besi. Selanjutnya dilakukan pengecekan kadar air secara berkala sebelum dibuang ke lingkungan bebas guna meminimalisir kerusakan lingkungan. Lalu membuat 6 buah kompartemen untuk memaksimalkan pengendapan serta memudahkan untuk pemeliharaan kolam pengendapan. Selanjutnya itu melakukan pemantauan dan peremajaan kolam setiap 59 hari sekali. Nah, di sini terakhir ada daftar pustaka. Terdapat banyak daftar pustaka, namun kesalahan penulis di sini yaitu daftar pustaka seharusnya pada hanya setelah baris pertama pada satu daftar pustaka, selanjutnya itu menjorok ke dalam, tidak datar rata seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.